Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi tentang poligami. Pembahasan yang pertama yaitu poligami dalam hukum Islam. Pada dasarnya, asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang untuk beristri sampai 4 orang. Tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan, kecuali orang-orang tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebolehan berpoligami dengan ungkapan, "Jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah satu perempuan saja." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut, untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat-ayat yang diungkapkan secara lengkap akan menjadi, jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil, cukupkanlah dengan satu istri saja. Namun, apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berperilaku adil, silahkan menikahi perempuan 2 atau 3 atau 4 sebagai istrimu. Secara implisit, Al-Quran membolehkan poligami, namun tidak menunjukkan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning. Apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil? Karena adil itu sangat berat. Allah sebagai pencipta manusia Maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki. Namun berhati-hatilah, jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagaimana istrimu dan mengabaikan yang lain. Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dan lingkup kajian fikih, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif. Sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Islam setempat. Seperti di Indonesia, lahirnya kompilasi hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi Muslim Indonesia. Pembahasan kedua yaitu poligami dalam hukum positif Indonesia. Dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan dan tentunya menjadi kewenangan absolut. Pengadilan agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang. Pengadilan agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 4 ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pembahasan ketiga, urgensi izin poligami. Menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui perkawinan secara material sah apabila dilakukan menurut ketentuan-ketentuan agama, dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan menurut ketentuan formal. Maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan material untuk hanya satu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum material.
yaitu telah dilakukannya sesuai dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan dan memperoleh untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang terjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2 Junta, pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang HKI, pasal 56 ayat 3. Pembahasan keempat, syarat-syarat poligami dalam Islam. 1. Bersikap adil. Seperti Rasulullah SAW bersabda, siapa saja orang yang memiliki 2 istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya pada hari kiamat kelak, ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya. 2. Tidak boleh lalai dalam beribadah. Seseorang yang hendak melakukan poligami mestinya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat saat semakin rajin beribadah. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka poligami hanya akan menjadi fitnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. 3. Menjaga kehormatan para istrimu. Poligami dalam Islam juga mewajibkan suami agar dapat melindungi agama serta kehormatan para istrinya. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk melakukannya adalah dengan tekun mengajarkan ilmu agama dan membimbing para istri. 4. Siap menafkahi lahir dan batin. Memberikan nafkah lahir dan batin bagi istri adalah kewajiban utama seorang suami. Selain itu dilarang memilih wanita yang bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 5. Maksimal 4 orang istri. Batas maksimal yang diperbolehkan bagi orang yang ingin poligami adalah 4 orang istri sesuai dengan aturan yang pernah diberikan Rasulullah SAW. Dari Qais ibnu Al-Harith, ia berkata, ketika masuk Islam, saya memiliki 8 istri. Saya menemui Rasulullah dan menceritakannya kepada saya. Lalu beliau bersabda, pilih 4 di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.